A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dalam Al-Quran ada 5 surat yang diawali dengan kata-kata Alhamdulillah. Yang pertama adalah suratul Fatihah. Itu diawali dengan Alhamdulillah. Kemudian yang kedua surat Al-An'am. Itu juga diawali dengan Alhamdulillah. Ketiga surat Kahfi. Keempat surat Saba. Dan yang kelima surat Fatir ini. Segala puji milik Allah, Fatiris samawati, yang mencipta semua langit atau langit-langit, wal ardi, dan bumi. Allah lah yang menciptakan langit sebagai rahmat Allah. Maka dari langit itulah ada panas, ada bintang-bintang, ada beberapa ciptaan Allah yang di atas. Wal ardi, dan menciptakan bumi. Bumi yang kita injak ini juga ada beberapa rahmat dan nikmat Allah. Dari perut bumi ini kita mendapatkan karunia atau nikmat Allah. Baik yang berupa tambang, berupa macam-macam yang ada di perut bumi. Itu semua adalah ciptaan Allah yang diperuntukkan untuk manusia. Maka Allah bukan sekedar mencipta, tapi memelihara. Memelihara langit ini sehingga tidak roboh. Begitu juga bumi yang kita injak ini. Dengan menciptakan gunung-gunung sebagai watat, ya, sebagai patok, sehingga bumi ini tidak bergoyang. Juga gunung adalah untuk menahan angin yang sangat dahsyat. Sekiranya tidak ada gunung, ya mungkin akan rusaklah di daratan ini. Ja'ilil malaikata, Allah itu yang menciptakan malaikat, rusulan, sebagai utusan. Bentuk kata al-malaikah ini adalah bentuk jamak. Arti mufradnya adalah malak. Sama dengan kalimat ulama, itu dari kata alim. Ulama adalah bentuk jamak. Malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai rusul, sebagai utusan yang melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah.
Maka malaikat itu jumlahnya cukup banyak. Malaikat itu kata Allah uli ajnihatin, ada yang punya sayap ya, suwiwi. Masna ada yang 2, wasulasa ada yang 3, waruba'a dan ada 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah itu menambah dalam ciptaannya apa-apa yang Ia kehendaki. Malaikat itu apa? Dibuat dari apa? Dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan tentang ciptaan malaikat. Yang ada adalah ciptaan jin, ciptaan manusia dari tanah liat. Tetapi malaikat tidak dijelaskan penciptaannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan Nabi telah bersabda, khuliqal malaikatu min nur wa khuliqa Adam min tin wa khuliqa al-jin minan nar as-samu, yaitu dari api yang membara. Walaupun para ulama seperti Muhammad Abduh itu tidak atau kurang percaya kalau malaikat dibuat dari nur. Tapi hadis ini secara istilah atau mustalahul hadis adalah termasuk hadis yang sahih. Malaikat itu adalah ya, kalau penjelasan dari para ulama adalah makhluk gaib, makhluk yang punya pikiran, punya perasaan, dan ini malaikat itu kata Allah, kata Al-Quran ini diberi oleh Allah yang mempunyai 2 sayap, ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang lebih dari ciptaan Allah. Para ulama berselisih paham. Yang pertama mengatakan bahwa sayap itu adalah benar-benar sayap. Karena dalam riwayat sayap Jibril itu adalah membentang dari ufuk timur ke ufuk barat. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberikan arti sayap ini adalah satu potensi yang besar. Seperti kalau burung itu ya sayapnya itu adalah satu kekuatan sehingga dia bisa juga manusia. Jadi kalau malaikat itu punya ada suwiwi ya, atau ada sayap, ada yang 2, ada yang 3. Ini menunjukkan bahwa kekuatan para malaikat itu berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Nabi pernah mengatakan sayap malaikat Jibril itu 500. Artinya kekuatan malaikat Jibril itu adalah sangat kuat, sangat dahsyat. Sesuai dengan dia diutus Allah untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada Rasulnya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah
malaikat penjabut nyawa, malaikat Israel itu punya 1000 sayap, punya 1000 potensi untuk melakukan sesuatu. Jadi yang jelas saja kita imani bahwa Allah menciptakan malaikat yang punya kemampuan yang luar biasa dan menjadi utusan Allah, ya. Sudah sering kita baca, kita dengar bahwa malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini, dan seterusnya. Ada malaikat yang ditugasi dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan ini dijelaskan ada malaikat setiap hari Jumat itu berdiri di pintu masjid. Ia akan mencatat siapa saja yang masuk dalam masjid itu. Baru dia berhenti untuk mencatat apabila imam sudah naik di atas mimbar. Jadi ojo keri-keri ke masjid itu, nanti tidak dicatat malaikat. Ya.